Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, balik lagi nih di Ceritakan yuk. gimana kabar teman-teman? Semoga sehat dan kita selalu berdoa semoga pandemi ini segera usai. Amin amin ya robbal alamin. Ratusan tawanan Republik Indonesia diangkut dalam gerbong-gerbong tertutup dan dibiarkan bertempur melawan hawa panas, rasa dahaga, serta ancaman kematian sepanjang Bondowoso sampai Monokromo. Di tahun itu, sekira 100 tawanan Republik Indonesia digiring ke stasiun Bondowoso. Mereka lantas dinaikkan ke 3 gerbong. Rencananya, tawanan-tawanan dari Indonesia ini akan diberangkatkan ke Surabaya pada hari itu juga. Mereka dibangunkan pada tengah malam sekitar pukul 1, lalu pukul 5 saat itu hari telah berganti menjadi Minggu tanggal 23 November 1947. Para tawanan dikeluarkan dari sel masing-masing. Berdasarkan surat yang ditulis Letnan II Van den Dorp, para tawanan ini akan dikirim ke Surabaya. Hal itu dilakukan demi kepentingan pemeriksaan, katanya, untuk pencegahan mengulangi perbuatannya atau pencegahan untuk usaha para tawanan ini melarikan diri. Lalu pukul 5.30, para tawanan digiring ke stasiun Bondowoso. Di stasiun telah menunggu 3 buah gerbong kereta barang yang diperuntukkan khusus untuk mereka. Para tawanan langsung diperintahkan memasuki gerbong-gerbong tersebut tanpa diberi kesempatan sama sekali untuk makan pagi atau yang lainnya. Gerbong-gerbong itu berukuran kecil, tertutup rapat, nyaris tidak ada ventilasinya sama sekali di dalam gerbong tersebut. Ya, kira-kira tiap gerbong itu rata-rata berisi 30 orangan. Tepat pada pukul 7, gerbong ditutup rapat. Kereta api dari Bondowoso pun mulai diberangkatkan. Slamet Karsono, salah satu tawanan tersebut, masih sangat ingat. Ketika kereta itu berangkat, suasana menjadi gelap dan pengap. Terlebih di gerbong tersebut tidak ada lubang hawa sama sekali. Selama kereta api itu berjalan, suasananya sangat menyiksa. Hawa panas pun mulai mendera, kata Slamet Karsono. Makin siang, udara makin juga panas dan menjadikan sebagian dari kami ini panik, kata Karsono. Lalu ada yang menggedor-gedor badan kereta supaya gerbong itu dibuka. Slamet Karsono ini mengatakan dalam buku Bunga Rampai Perjuangan. Lalu menjelang tengah hari, kereta api akan tiba di stasiun Jember. Di tengah suasana sangat panas, gelap dan pengap, Karsono masih sempat menyaksikan sosok-sosok tubuh itu telanjang, saling berebut lubang yang cuma sebesar ujung paku. Bayangkan bagaimana panasnya. Bayangkan bagaimana ngapnya. Seorang gerilyawan tua asal Mesan bernama Asbun tak berdaya di tengah-tengah himpitan orang-orang kalap itu. Dan mereka banyak yang berteriak. Ada yang meminta tolong. Ada mereka yang meminta, ya Allah berilah kekuatan. Ada yang terus senantiasa beristighfar. Ada yang berteriak panas. Ada yang berteriak air katanya. Karsono sendiri pun tidak mampu berbuat apa-apa. Jangankan menolong orang-orang tersebut, dia sendiri aja tengah tersiksa di situasi yang sama di gerbong yang seolah menjadi neraka itu. Tidak kuat menahan rasa haus, Slamet Karsono meminta rekannya yang bernama Singgih untuk membuang air kecil. Dia terpaksa minum air seni. Katanya rasanya pahit. Lalu penderitaan para tawanan agak berkurang
saat kereta api mulai berangkat lagi dari stasiun Jember. Setelah 2 jam tadi berhenti di stasiun Jember. Hujan pun turun akhirnya rintik-rintik. Otomatis suhu panas yang ada di dalam gerbong itu berangsur turun. Sementara itu, para tawanan yang masih mampu bergerak merayap seperti binatang melata, coba menjilati titik-titik air hujan yang memang melekat di dinding gerbong. Akhirnya di gerbong lain pun ada yang bernama Sutejo. Sutejo pun merasakan kondisi yang sama seperti Selamat Karsono. Kekurangan cairan dan energi yang banyak keluar karena kerja keras membuat lubang-lubang udara hanya dengan sepasang sendok dan garpu. Maka menjadikan mereka itu semua itu kehausan di dalam situ. Pernah salah satu tawanan itu mencoba menggedor gerbong kereta yang ditempati oleh para pengawal untuk memohon air minum. Namun jawaban mereka sangat menyakitkan. Mereka malah menjawab, "Gak Verdam, nggak ada air di sini. Kalau peluru ada, nanti aja di Surabaya, nanti kamu bisa minum sepuasnya." Itu karena kata para serdadu itu. Lalu menurut Joko Sri Mulyono, yaitu putra dari Bapak Sutejo, Sutejo beserta kawan-kawannya bisa bertahan berkat 1 buah mangga katanya, yang kebetulan dibawa oleh salah seorang tawanan. Biji mangga itu kemudian dijilati oleh para tawanan yang ada di gerbong Sutejo itu sepanjang perjalanan, sekedar untuk membasahi tenggorokan. Suasana neraka mulai berakhir menjelang pukul 8. Saat kereta api tiba di tujuan, yaitu stasiun Wonokromo, Surabaya, setelah peluit tanda berhenti berbunyi, para serdadu pengawal langsung berloncatan dan membuka pintu gerbong, serta mereka para serdadu itu menghardik para tawanan Indonesia untuk cepat keluar satu persatu. "Ayo cepat keluar!" teriak salah seorang serdadu yang seraya mengokang senjatanya. Namun tidak ada suara sama sekali, semuanya hening dari dalam gerbong tersebut. Awalnya para pengawal ini marah dan terus berteriak-teriak kepada para tawanan. Namun setelah semua pintu gerbong itu dibuka lebar, terkejutlah mereka. Di hadapan mereka nampak tumpukan dan serakan manusia. Ada dalam posisi yang berpelukan, terlentang ataupun terlungkup. Di sisi lain, sejumlah tawanan mati dalam kondisi terbelalak matanya. Sementara tawanan lain tewas dengan seluruh tubuh penuh goresan kuku. Usai semua diturunkan, 46 dari 100 tawanan waktu itu telah tewas. Dalam proses evakuasinya pun, para gerilyawan yang gugur itu tidak mudah diangkut dan dipindahkan karena kulit-kulit mereka itu sudah terlanjur menyatu dengan badan gerbong. Dan ketika memang kita paksakan dalam proses evakuasinya, itu pasti akan membuat kulit mereka itu terkelupas. Akhirnya untuk mengingatkan peristiwa tersebut, di daerah Bondowoso pun dibangun sebuah monumen, yaitu Monumen Gerbong Maut, dan gerbong yang asli dari kejadian tersebut pun diletakkan di Museum Brawijaya Malang, untuk senantiasa kita mengingat bagaimana perjuangan susah payahnya, sedihnya para pahlawan kita dulu. Dan semoga menjadikan kita terus mencintai negeri kita ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan ceritakan. Semoga menjadikan manfaat buat kita semuanya. See you next time. Wassalamualaikum.